Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Dan untuk selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti sosialisasi dari guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magelang yang nanti akan bahwa planet itu harus berputar dinamis, tidak boleh pendidikan itu adalah statis, berhenti. Ketika planet berhenti, contohnya bumi berhenti tidak berputar, terus bagaimana? Yang malam terus, yang siang terus, yang musim hujan berarti tiap hari hujan terus, sing kemarau yang tidak pernah mendapatkan. Nah, makanya harus pendidikan itu harus statis, harus berputar sesuai dengan sumbu dan porosnya. Ini tugas sebagai guru, bahwa guru itu harus kreatif dan inovatif. Tidak boleh guru itu statis. Kalau guru statis, yang didapat murid juga statis. Tidak akan tambah wawasan dalam mengikuti perkembangan zaman. Biarlah anak itu berputar seperti planet. Di sini planet itu yang paling berputar adalah Mars atau Jupiter. Tapi ada planet yang berputarnya itu ya pelan, tidak apa-apa karena sesuai dengan kodratnya. Yang berputar kencang ya biarlah kencang. Yang berputar pelan-pelan ya silahkan pelan-pelan. Tapi anak harus tetap belajar. Tidak boleh anak tidak belajar. Ini harus dituntut. Sekarang menginjak ke refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada 3. 1, kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, yaitu prinsip perubahan, yaitu asas trikon. Asas trikon itu ada 3, kontinuitas, konvergensi, konsentris. Dan yang ketiga, apa yang berubah, yaitu hasil dari 3 kerangka perubahan. Ki Hajar Dewantoro itu hasilnya di budi pekerti. Sekarang yang kodrat keadaan. Yang pertama kodrat alam. Kodrat alam, bahwa anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya di Jakarta, alamnya di Magelang tahun 1800 sekian katakanlah, dengan alamnya sekarang sudah berbeda. Yang dulu jalan kaki, sekarang sudah naik mobil. Yang dulu mengirim mau berkomunikasi itu mengirimkan surat, sekarang sudah melalui HP. Kodrat alam. Jadi kodrat zamannya akan berbeda juga. Kita, saya, Mbak Rom, Bu Aisyah, ya dunia Pak Sani. Kalau dituntut pada zaman sekarang untuk mengikuti era-era zaman sekarang, ini sangat terus ke kota-kota. Karena apa? Zaman sekarang itu, anak sekarang itu adalah zaman digital. Kita tidak boleh melarang anak tidak boleh menggunakan HP. Ternyata ketika pandemi, HP menjadi alat belajar kita tidak sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat alamnya jangan dipaksakan. Anak kampung pun belajar sesuai dengan bocah kota. Kota mentalnya harus melihat alam yang sekarang itu kan sudah megah. Kadang di kampung masih ada, mohon maaf, masih ada yang tidak punya HP, di rumah tidak punya TV. Nah, ini tugasnya sebagai guru, kita harus bisa memetakan anak yang bisa dikejar melalui digital untuk belajarnya, dan anak yang hanya belajar melalui manual dan alat buku media di lingkungan saja. Ini tugas kita. Yang kedua,
yaitu prinsip perubahan asas Trifon. Asas Trifon. Asas Trifon. Kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Kita tidak boleh lupa akar nilai budaya yang dimiliki dari masa perangkat. Jadi pendidikan itu harus secara kontinu. Hasil kita yang sekarang adalah usaha. Disampaikan oleh Bapak Abdul Rafiq, SPD, SD, SAI. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sosialisasi dari program guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magelang, yaitu tentang modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan 1.4 budaya positif. Di sebelumnya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada pertanyaan, apakah pentingnya pendidikan, apakah pengertian pendidikan, dan apakah yang dimaksud dengan budi pekerti. Jadi apakah pendidikan itu penting bagi kita? Kemarin tanya Mbak Sukma itu, kira-kira pendidikan ini ditanyakan oleh calon mertua nilainya 10,8 Mbak Sukma. Wah, menjadi menantu saya paling tidak umlot. Kira-kira fungsinya sama seperti itu apa tidak? Sebelum mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sekilas pandang saja tentang profil untuk Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara adalah namanya dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tanggal lahir di Pakualaman, Yogyakarta, 2 Mei 1889. Berarti untuk pendidikan nasional itu kita mengacu kepada tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara. Beliau meninggal pada tanggal 26 April 1956, usia 69 tahun. Beliau mendirikan organisasi yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Itu tidak asing lagi karena pelajaran ini dari kelas 5 dan kelas 6 masih dibahas terus. Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebenarnya tidak asing lagi yaitu Ingarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tukuri Hada yang Ingarso Tulodo. Di depan kita harus bisa menjadi contoh. Di tengah Ing Madya Mangunkarso dapat memberikan semangat bagi anak. Di belakang Tukuri Hadayani harus bisa memberikan motivasi dan berbeda. Di depan tidak mau, tetapi di tengah arah ini banyak seperti itu. Diusahakan seperti Pramuka siap dipimpin, juga siap memimpin. Suatu saat ada kekosongan siap memimpin, tetapi ketika ada pemimpin kita harus loyal terhadap pimpinan. Toksik itu kan bahasa dari toksin, itu racun. Jadi sebisa mungkin kita menghindar dari orang-orang yang bersifat toksik. Toksik itu yang dibahas tentang keburukan orang lain. Pendidikan harus holistik dan seimbang, tidak boleh timpang. Jadi harus seimbang. Pendidikan itu harus terus berjalan, harus seimbang dengan kebudayaan, tidak boleh timpang. Sebagai petani, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidikan itu adalah sebagai planet. Bahwa planet itu harus berputar dinamis. Tidak boleh pendidikan itu adalah statis, berhenti. Ketika planet berhenti, contohnya bumi berhenti tidak berputar, terus bagaimana? Yang malam terus, yang siang terus.
Yang musim hujan berarti tiap hari hujan terus. Sing kemarau yang tidak pernah mendapatkan air. Makanya harus pendidikan itu harus statis, harus berputar sesuai dengan sumbu dan porosnya. Ini tugas sebagai guru, bahwa guru itu harus kreatif dan inovatif. Tidak boleh guru itu statis. Kalau guru statis, yang didapat murid juga statis. Tidak akan tambah wawasan dalam mengikuti perkembangan zaman. Biarlah anak itu berputar seperti planet. Di sini planet itu yang paling berputar keras adalah Mars atau Jupiter. Tapi ada planet yang berputarnya itu ya pelan. Tidak apa-apa karena sesuai dengan kodratnya. Yang berputar kencang ya biarlah kencang. Yang berputar pelan-pelan ya silahkan pelan-pelan, tetapi anak harus tetap belajar. Tidak boleh anak tidak belajar. Namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Pak Maraban, profil pelajar Pancasila. Ini. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kewajiban guru. Yang kedua mandiri. Mandiri. Kalau mau mengajarkan anak mandiri, kita harus mandiri terlebih dulu. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Kita harus berinovasi dengan pendidikan. Silahkan Bapak Ibu itu berinovasi dalam menyampaikan materi terhadap anak. Tidak boleh menuntut hanya melihat RPP. RPP-nya seperti ini kok. Tidak. Pak Nadiem Makarim sudah membuka diri. Silahkan Bapak Ibu guru itu berkreatif sesuai dengan kemampuan, keterampilan apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru dengan sekarang zaman industri 4.0. Oh, 4.0. Materi modul 1.4 budaya positif. Oh, budaya positif ini. Budaya positif yang dulu tidak ada lomba, sekarang ada lomba. Dulu anak dicoreng-coreng mau, tidak mau. Korban Pak Sani. Ini korban Pak Sani. Korban Pak Sani diorek-orek dipentul, jadi pentul. Nah, dalam materi budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma. Konsep disiplin, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5. Ibu guru nanti akan melihat tentang gambar ini. Dalam gambar ini Bapak Ibu guru memahami apa yang ada dalam benak pikiran. Yang kedua, gambar foto selfie dan anak sedang bermain tongkat. Itu biasanya anak yang bermain tongkat itu anak pramuka. Ini bisa Bapak Ibu bayangkan ketika melihat gambar seperti ini yang berkaitan dengan budaya positif. Apa budaya positif? Nanti berkaitan gambar tersebut. Ada 6, yaitu 1 perubahan paradigma, 2 konsep disiplin, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol, yang keenam yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti ini kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah kontrol, teori kontrol. Yang pertama ilusi, guru mengontrol murid. Ilusi, membayangkan toh. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memihak itu memaksa. Yang tentang teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa merubah.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dari kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk baik itu pasti ada tujuan. Budaya sekolah adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlibat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas hari ini dari fulan. Kok koyo jaharap kowe jenenge fulan. Yang kedua dari Bill dan Peterson mendiskusikan bahwa budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua. Motivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi tujuan disiplin positif. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya, mengerjakan PR. Berarti apa yang saya dapatkan? Kalau saya tidak mengerjakan berarti tidak mendapatkan nilai. Ini motivasi internal. Digunakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, menyeluruh pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak bentuk negatif. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau membuat kesepakatan keyakinan kelas itu yang sekiranya bisa dilaksanakan oleh warga kelas di lingkungan kelas. Ojo kelas 1 aturannya koyo keyakinannya koyo kelas 6 akan berbeda. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, diajak musyawarah. Orang patron gurunya satu seperti ini, dua seperti tidak boleh. Anak dikasih kesempatan semampunya anak seperti apa nanti guru yang menerjemahkan. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol. Ini sangat, kalau ini saya kira materi yang paling asik itu posisi kontrol. Sekarang restitusi. Oh, restitusi. Orang prostitusi bagi tanah. Restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jika anak melakukan kesalahan itu dikuatkan, jangan dilemahkan, sehingga nanti anak ketika kembali ke kelompoknya masing-masing, ke kelompok kelasnya, anak tidak merasa minder, tapi kembali dengan perilaku yang lebih baik. Ini namanya restitusi. Ini pelajaran yang paling menarik bagi saya, restitusi. Sekarang ciri-cirinya restitusi apa? 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya suka paling restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yuk sekarang kita buat keyakinan kelas. Seperti apa? Tawarkan. Terus kira-kira kamu melakukan kesalahan tadi, mau konsekuensinya apa? Membersihkan halaman, kadang tercelup seperti itu. Nah, inilah restitusi. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih ke introspeksi. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang lain itu yang paling baik. Lanjut yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Anak tidak merasa minder, tetapi anak kembali kelompoknya dengan
belajar dari kesalahan sehingga dia restitusi. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Tahapan itu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasikan kesalahan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini kita ketika ada masalah untuk siswa, caranya lebih bagus dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menarik dengan tahapannya tadi. Satu, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Satu, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Membantu siswa menganalisis atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic itu apa? Apakah itu kekuatan? Sing bahasa Inggris bukan roh. Mohon ditindak. Jadi validasi tindakan. Sekarang itu kamu maunya apa? Kok tadi kok jika teman kamu sampai nangis, dicubit sampai biru. Nah, divalidasi, ditanyakan apa maksud dan tujuannya. Kemudian doyo-oyo kembali ke anak lagi. Soalnya dia melang anak nggak bisa. Kok nggak semua si melang anak. Anaknya sampai sini ngoyo-oyo ngejar-ngejar kan soalnya jenenge Siti Rohania. Sayangku, cintaku. Nanti nangis lagi di sekolah. Karena saya cinta mati sama Rohania. Cintanya Buya itu cinta mati. Satu besok mau bangun rumah tangga sama Lia. Kelas 2. Mulanya luar biasa. Terus dia nangis dipopok. Kamu nggak usah nangis, ada saya kok. Iya itu kan. Tapi anaknya pernah ngejar-ngejar Lianya sampai dia nangis dulu. Cintaku kesini, cintaku terus. Makhluk langka. Asik juga. Katanya, Nan, kenapa kamu berdosa satu udah berdosa dua? Satu mau dibunuh di berdosa satu. Apa lagi? Pakai panas digini-gini kan. Oh, hampir saya itu meninggal di tempat. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika divalidasi, kenapa kamu melakukan kesalahan dan sebagainya, orang itu tidak pernah ada yang sempurna, semuanya melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang ketika kesalahan itu dihubungkan dengan norma-norma yang ada, bahwa ini ada baik, ada buruk. Kalau bahasa Jawa ini ono sarung, ono sarung luwes dan sebagainya. Ini dihubungkan. Nanti anak akan tersentuh oleh kalimat-kalimat tentang kaitan dengan norma tersebut. Saya kira sampai di sini. Diajar di Bantoro di mana ada kebersihan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dengan kalimat seperti ini harus dengan atas disek. Karena kita keset tidak pernah membaca karya-karya dari Ki Hajar Dewantara. Padahal Ki Hajar Dewantara adalah gurunya semuanya pendidikan.
dari siswa, guru, dosen dan sebagainya, bahwa itu sebagai gurunya pendidikan. Sampai di sini ada pertanyaan jika ada yang belum jelas. Kalau tidak ada, terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang pas dan tutur kata yang mengenai Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.